itu sudah memasuki fase menjelang peluncuran Open Network, di mana ada syarat atau faktor utama sebagai faktor pendukung peluncuran Open Network atau Open Mainnet ya, yang lazim disebut itu kan Open Mainnet atau jaringan terbuka. Ada syarat utama sebagai syarat pendukung peluncuran Open Network itu diantaranya adalah 15 juta pioneer lulus KYC. Kemudian yang kedua 10 juta pioneer migrasi. Dan yang ketiga terpenuhinya 100 utilitas siap mainnet. Jadi nah di masa-masa ini sebetulnya para pioneer itu mesti menggunakan masa ini sebaik-baiknya, terutama yang mendapatkan undangan KYC. Yang mendapatkan undangan KYC itu diberikan masa tenggang selama 6 bulan. Kalau misalkan hari ini mendapatkan undangan KYC ternyata tidak dieksekusi atau tidak dilakukan, tidak melakukan KYC, 6 bulan kemudian itu akun sudah tidak lagi bisa digunakan. Adapun koin yang sudah ditambang, yang belum migrasi dan sebagainya, itu akan dikembalikan ke core team dan nanti akan ditambang oleh penambang-penambang lain. Yang lain. Itu ruginya. Jadi makanya masa-masa ini itu para pioneer itu fokuslah ke KYC dan migrasi. Termasuk ketika sekarang ada pop-up yang masuk ke akun masing-masing, itu pemberitahuan penyempurnaan KYC, terutama untuk liveness atau rekam wajah itu jangan di skip, itu mestinya langsung dieksekusi, ditindaklanjuti. Kemudian penting juga bagi pioneer itu sekarang mulai verifikasi akun, dari mulai telepon, nomor telepon. Pastikan nomor telepon itu harus harus terverifikasi. Kemudian jangan pernah hangus. Kemudian ada pilihan yang kedua, verifikasi akun Facebook. Itu juga sama pentingnya. Boleh nggak salah satunya? Boleh-boleh saja, tetapi dua-duanya juga penting. Nah, kemudian bagaimana ada pertanyaan, bagaimana ketika nomor telepon nomor tersebut sudah hangus atau hilang atau rusak dan tidak bisa digunakan? Sementara masih bisa mengajukan lewat bila menu utama di akun Pi Network. Di sana ada halaman dan dukungan. Di sana tinggal ajukan saja kendala atau permasalahan yang terjadi di kita. Misalnya masalahnya nomor HP, ya nomor telepon, tinggal ajukan. Misalnya redaksi usulannya di deskripsinya, mohon core team untuk mengganti nomor, sebutkan nomor awal, diganti dengan nomor yang baru. Nomor yang barunya disebutkan, ditulis dengan alasan apakah hilang dan tidak bisa digunakan atau kena hacker, ya, sehingga rawan untuk digunakan. Nah, urusan nanti di ACC atau tidak, yang penting kita sudah mengajukan. Kemudian prasasti hari ini lagi-lagi masalah yang sering ditanyakan itu masalah prasasti yang 24 kata itu untuk pembuatan akun wallet baru, dompet baru. Jangankan pioneer lama mengganti prasasti yang baru, pioneer baru saja hari ini tidak bisa membuat dompet baru. Ya, artinya masih belum membuat dompet, ternyata hari ini tidak bisa. Ini sekali lagi dalam situasi KYC dan migrasi secara massal. Kemudian sampai kapan ini? Ya nanti juga ada pemberitahuan dari core team, situasinya sudah normal kembali, semua akan berjalan seperti semula. Nah, ini pentingnya untuk prasasti. Kenapa prasasti itu lumayan sulit? Karena ini sebagai warning dari core team dan pengembang Pi Network bahwa jangan sampai menganggap mudah untuk pembuatan dompet baru atau mengambil prasasti.
Sehingga dengan demikian nanti semua pioneer itu akan betul-betul merawat perasa sandi. Kalau bisa itu jangan hanya disimpan di perangkat lunak di Android, tapi kalau bisa di print out dari mulai username, kemudian nama, kemudian email, kemudian nomor HP, kemudian sandi, kemudian perasa sandi, alamat dompet, kemudian bisa ditambah ahli waris gitu. Dibuatkan dalam satu paper, dalam satu lembar, kemudian di print, kemudian di laminating. Itu sebagai antisipasi menjaga perangkat lunak yang kita gunakan tiba-tiba hilang atau rusak atau hilang perasa sandinya atau gimana. Nah itu di antaranya. Maka untuk sekarang kalau ada kendala tidak bisa membuat perasa sandi, itu sepertinya hari ini sistem sedang maintenance dalam masalah pembuatan perasa sandi 24 kata atau pembuatan dompet baru. Kemudian yang kedua, ada juga pertanyaan mengenai KYC anak. Jadi untuk KYC anak, kalau sebelum-sebelumnya KYC anak itu masih bisa menggunakan cara lama, dimana saya juga sudah pernah membuat tutorialnya di channel Yasdar TV, pernah membuat untuk tutorial KYC anak. Tapi kalau untuk sekarang masih susah, itu sepertinya kita tinggal menunggu rilis prosedur terbaru untuk menyelesaikan verifikasi KYC anak. Yang jelas anak itu adalah yang berusia 18 tahun ke bawah, ya. Bagaimana kalau misalnya anaknya baru 1 tahun, apakah bisa? Bisa juga sama. Tapi yang digunakan bukan KTP, tapi kartu identitas anak atau KIA, ya. Kemudian ada juga kendala yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam KYC ataupun migrasi dan sebagainya. Itu hubungannya dengan perangkat yang kita miliki. Biasanya CIS-nya nggak dihapus, ya, nggak dibuang, nggak dibersihkan. CIS di tiap aplikasi itu kan kita cuma bisanya pakai saja, sementara sampahnya tidak dibuang, tidak dibersihkan. Kemudian settingan ponsel juga perlu. Misalkan kalau untuk liveness itu lihat untuk settingannya di settingan ponsel itu di bagian VPN itu DNS, ya, bukan VPN. Di DNS itu harusnya di setting DNS otomatis, jangan sampai DNS-nya mati atau DNS pribadi. Ini perlu untuk di cross check. Jadi ketika kita tahunya cuma kok kita nggak bisa KYC ya, kok kenapa kita gagal terus ya, ya barangkali periksa juga di perangkat ponsel itu sendiri. DNS-nya dilihat, kemudian CIS-nya, sampahnya dibersihkan apa tidak, kemudian aplikasinya aplikasi Pi Network, aplikasi Pi browsernya sudah diupdate atau tidak. Seperti Pi browser yang sekarang itu mesti harus diupdate ke versi 1.11, itu kan penting. Kemudian Google-nya juga harus diupdate, kemudian Google Chrome-nya diupdate, kemudian email, barangkali emailnya penuh dan sebagainya. Ini juga penting untuk diperhatikan supaya kendala-kendala yang terjadi sebetulnya nggak ada masalah, masalahnya cuma di perangkat. Nah ini kadang-kadang kenapa ya saya susah? Ini saya sering terjadi, beberapa orang dia tidak bisa menuntaskan KYC secara pribadi, hanya bisa dituntaskan dengan ponsel yang saya pakai. Itu ada beberapa yang bisa diselesaikan begitu. Makanya ketika ada sahabat-sahabat yang terkendala, tidak selesai sampai susah, tapi kita mungkin harus komunikasinya via WA biar bisa langsung berbicara langsung dan bisa bagi layar. Kemudian masalah itu juga harus lebih teliti kepada perangkat yang kita gunakan. Kemudian masalah yang lain yang berhubungan dengan referral, rujukan. Nah, dengan tim rujukan, itu kalau kita punya tim rujukan yang banyak, dipastikan kalau kita agak terkendala masalah migrasi, masalah KYC, itu disebabkan juga dari tim rujukan kita. Mungkin tim rujukan kita sudah tidak aktif,
atau tidak pernah aktif lagi, cuma aktif beberapa kali. Nah, mestinya tim rujukan yang kita rekrut itu mereka yang kompeten, yang konsisten untuk bermitra, untuk menjadi mitra Project Pi Network. Artinya selalu berusaha, selalu berupaya untuk komitmen untuk klik petir setiap hari. Karena ini serba salah kalau sudah jadi tim rujukan kita, kemudian ada daftar rujukan kita di akun kita, kita mau hapus juga nanti takutnya jadi masalah. Kalaupun kita tidak menghapusnya juga, itu menjadi kendala juga buat kita. Makanya kalau punya tim rujukan lebih daripada 1, 2, 3 orang, itu mesti harus ada komunikasi secara berkala supaya mereka meningkatkan intensitas untuk melakukan penambangan dan klik petir setiap hari. Sebenarnya nggak susah, 24 jam toh hanya 1 kali, dan tidak harus nggak datang gitu, tidak harus manteng itunya jaringan datanya. Cukup 1 kali klik petir itu akan nanti otomatis lagi 24 jam. Itu masalahnya. Meskipun datanya mati, itu bisa berjalan secara otomatis ya. Otomatis berjalan karena yang mendetek itu adalah algoritma Pi Network. Jadi walaupun mati kan sudah klik petir itu kalau diasumsikan itu klik petir itu seperti check in lah. Jadi daftar kehadiran setiap hari. Jadi badannya casan laptop itu. Ya. Jadi lebih kepada check-in. Jadi klik petir itu lebih kepada check-in setiap hari. Jadi bukan ke mantang jaringan, bukan. Asal tiap hari melakukan klik petir itu artinya telah check-in. Terus ada banyak pertanyaan itu masalah migrasi. Misalkan kita sudah KYC ya, tapi belum udah masuk di antrian, ternyata masih belum migrasi. Terus ada pemberitahuan di core team itu 184 hari. Apakah itu nanti koin kita bisa migrasi atau gimana itu? Pokoknya kembali kepada keadaan Pioneer. Pioneer yang aman itu adalah pertama syaratnya kontinuitas melakukan check-in atau klik petir setiap hari. Yang kedua, setelah ada undangan KYC, melakukan KYC, menyelesaikan KYC. Terserah core team lulus atau tidak, pending, tentatif dan sebagainya. Yang penting KYC-nya tidak ditolak. Kalau KYC-nya ditolak, merah, nah itu bermasalah dengan akun. Yang penting sudah menyelesaikan KYC, apakah di pending atau misalkan lulusnya tentatif, itu sudah aman. Walaupun belum migrasi. Kalau belum migrasi kita nggak bisa ngotot, karena kita belum migrasi, minta migrasi secepatnya nggak bisa. Itu aturannya kan sistem yang baca. Jadi artinya daftar antrian itu bukan 1, 2, ini puluhan juta. Jadi sekarang sebetulnya nggak ada masalah. Yang penting akun tetap aman. Setelah KYC nggak ada pemberitahuan ditolak. Kalaupun misalnya akunnya ditolak juga, sebenarnya masih bisa melakukan banding kalau kita mau banding kemudian alasannya realistis atau rasional ya. Kalau misalnya nama akunnya tidak sesuai lain, kemudian identitas KTP yang digunakan berbeda dengan nama akun, ya itu dipastikan nggak bisa. Itu makanya ketika sudah melakukan KYC, apalagi sudah masuk daftar antrian migrasi, itu nggak ada masalah. Hanya kita perlu waktu dan sabar aja menunggu, tidak masalah. Jadi akunnya aman dan tetap akan lulus. Gitu. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya masalah Pi Network dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Pi Network 2024 ya, mungkin akhir atau sebelum akhir tahun. Akhir tahun gitu. Semoga aja kita bisa open mainnet bersama-sama. Amin. Dan bisa sukses menjemput impian dan harapan kita bersama-sama bersama pioner Tasikmalaya, juga pioner-pioner yang lain di seluruh dunia gitu. Terima kasih atas penjelasannya.
Salam petir. Salam petir. Jeder, 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 jeder. jeder.